Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan hidayah, karunia dan taufiknya. Sore hari ini di tengah kesibukan kita beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk terus hadir di majelis ilmu. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Beliau katakan, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi." Siapapun di antara kita yang terus berada di jalan menuntut ilmu, artinya kita terus belajar, terus hadir di majelis ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, maka surga yang akan mencarinya insyaallah. Wa man kana fi talabil maksiyah, tapi kalau sebaliknya dia lebih memilih untuk mencari kemaksiatan, kedurhakaan, kelalaian, kanatin naru fi talabihi, neraka yang akan mencari orang tersebut. Ini kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan juga ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh jalan dalam rangka untuk belajar, untuk hadir di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi dia tidak susah atau tidak berpayah-payah. Allah berikan kemudahan untuknya masuk surga insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Qawaid Qur'aniyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca kaidah yang ke-35. Insyaallah sore hari ini kita akan masuk ke kaidah yang ke-36, yaitu kaidah yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat ke-16. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu teman-teman sekalian adalah kita menjalankan perintah Allah semampu kita. Karena perintah itu dilakukan sesuai dengan kadar kemampuan. Ini makna dari fattaqullaha mastata'tum. Kalau kita renungi ayat ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan beberapa hal. Ya, di ayat yang ke-14 ke-15, baru nanti di ayat ke-16 ditutup dengan fattaqullaha mastata'tum. Ya, apa ayat-ayat sebelumnya? Coba perhatikan. Di ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman. Di sini Allah panggil kita dengan panggilan iman. Wahai orang-orang beriman. Kenapa? Karena yang akan menjawab panggilan ini hanya orang-orang beriman saja. Ya. Orang-orang yang benar-benar memberikan perhatian kepada hal ini, mereka yang terdapat iman di dalam hatinya. Maka Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kemudian lanjutannya Allah berikan peringatan. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya ya akan ada, min di sini maknanya sebagian. Jadi enggak semua pasangan ya. Enggak semua anak, tapi sebagian pasangan kita, istri kita atau suami kita kalau perempuan, dan anak-anak kita aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh bagi kita. Ya, ada yang menjadi musuh bagi kita. Kemudian Allah peringatkan, fahdharuhum, waspada dari mereka. Ayat ini disebutkan sebab turunnya
oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ayat ini turun kepada sekelompok orang yang ada di kota Mekah masuk Islam. Mereka masuk Islam, memeluk Islam dan berada di kota Mekah. Kemudian mereka ingin hijrah ke Madinah, ingin bertemu sama Rasulullah SAW, ingin berkumpul dengan Rasulullah. Tapi ternyata anak-anak mereka, istri-istri mereka enggak mau ditinggal, enggak mau ikut hijrah. Akhirnya dia menuruti apa kemauan istrinya, apa kemauan anak-anaknya, tetap di kota Mekah. Maka hilang darinya kebaikan yang besar. Ketika pada saat tiba waktunya orang-orang itu mulai bebas untuk mengunjungi Madinah karena Mekah telah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, jadi tidak ada lagi penahanan oleh orang-orang Quraisy. Mereka pun datang ke Madinah dan mendapati penduduk Madinah itu orang-orang yang telah dalam ilmu agamanya, kuat amalannya, kuat imannya, karena bersama Rasulullah, di bawah bimbingan Rasulullah, di bawah didikan Rasulullah. Maka mereka merasa iri. Ini iri yang diperbolehkan. Iri dengan amal soleh, iri dengan keilmuan orang itu boleh. Akhirnya merasa menyesal. Seandainya saya tidak mengikuti mau anak-anak, saya tidak mengikuti mau istri, tetap hijrah menemui Rasulullah, maka saya telah menjadi orang yang paham, orang yang kuat amalnya, gitu kan? Kemudian mereka ingin menghukum istri dan anak-anaknya ini, ya kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu, jika kalian memaafkan, memaafkan kesalahan dari anak-anak dan istri kalian, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya gini teman-teman sekalian, sebagian suami, sebagian istri, sebagian anak-anak itu benar-benar menjadi musuh bagi kita. Baik musuh dalam artian musuh secara agama atau musuh secara dunia. Jadi musuh secara agama itu maksudnya adalah mereka akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Membuat kita tidak benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena mengikuti keinginan mereka. Yang namanya orang tua, namanya suami, namanya istri kan, cintanya yang berlebihan kepada anak, kepada istri atau kepada suami kadang-kadang dikedepankan daripada perintah Allah dan Rasul. Ini namanya berarti kita terperdaya. Maka Allah peringatkan, ada dari anak-anak kalian, ada dari pasangan kalian yang menjadi musuh dalam urusan agama, sehingga kalian menjadi tidak taat kepada Allah disebabkan mengikuti kemauan mereka. Fahdharuhum, waspada dari mereka. Hati-hati. Kemudian juga ada dari mereka itu yang menjadi musuh kita dalam urusan dunia, yaitu ada di antara anak-anak mungkin, ada di antara pasangan kita mungkin yang menyimpan kebencian, dendam kepada orang tuanya, kepada pasangannya, memiliki niat yang buruk, dan ini fakta, ada kan? Ada, buktinya ada. Suami yang membunuh istrinya, ada istri yang tega membunuh suaminya, kadang ada anak membunuh orang tuanya atau sebaliknya. Itu karena urusan dunia. Itu ada. Makanya Allah peringatkan kita, fahdharuhum, waspada dari mereka. Jadi di sini Allah memerintahkan apa? Al-amru bil hadri. Allah memerintahkan kita untuk waspada, hati-hati, jangan lalai. Janganlah lalai dengan cara mentaati kemauan-kemauan mereka, terutama dalam urusan-urusan yang bertentangan dengan agama. Waspada, jangan kita terperdaya sehingga menuruti kemauan mereka padahal itu bertentangan dengan urusan din, urusan agama kita, urusan kita dengan Allah.
Ya. Dan juga jangan kita membenarkan kemauan-kemauan mereka dalam hal-hal yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ini sebab teman-teman sekalian, di akhirat mereka nggak bisa mendatangkan manfaat untuk kita, ya enggak? Kecuali kalau mereka adalah orang-orang soleh, anak yang soleh, istri yang solehah, suami yang soleh, itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan syafaat. Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengikuti kemauan mereka dalam masalah menyelisih Allah dan Rasul, maka mereka tidak akan mendatangkan manfaat bagi kita di akhirat. Bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan kita, yauma yafirru al-mar'u min akhihi, pada hari itu seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, lari dari istri dan anak-anaknya. Ya, kenapa? Karena sibuk dengan urusannya. Mereka nggak bisa memberikan pertolongan, nggak bisa mendatangkan manfaat. Ya. Kalau kita turuti kemauan mereka dalam hal-hal yang menentang Allah dan Rasul, inilah musuh di dunia dan juga akan menjadi musuh di akhirat. Waspada. Allah peringatkan kita, fahdaruhum waspada. Kalaupun ya terjadi dari anak-anak kita, terjadi dari pasangan kita, itu ada hal-hal yang membuat mereka menyelisihi, ya, membuat kita menyelisihi Allah dan Rasulnya. Kita tergelincir karena mereka, gitu kan, dan kita tersadar. Allah berikan kita hidayah, taufik, kita tersadar. Yang wajib kita lakukan apa? Memberikan nasihat kepada mereka. Ya, memberikan nasihat kepada istri, kepada pasangan, memberikan nasihat kepada anak, bukan menghukum, bukan menghukum. Kenapa? Yang lebih baik dari menghukum apa? Memaafkan kesalahan mereka, kemudian membimbing mereka supaya sama seperti kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, wa in ta'fu, jika kalian memaafkan, wa tasfahu wa tadfiru, itu baik. Kenapa? Karena Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap kalian. Kemudian di ayat yang ke-15 Allah sampaikan, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Innama amwalukum, Allah, sesungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, anak-anak kalian, fitnatun, ada yang bisa menjadi fitnah, ujian untuk kalian. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah memiliki balasan yang agung. Coba perhatikan di sini. Tadi Allah peringatkan kita dari istri, suami, anak-anak. Kemudian Allah tekankan lagi di sini, innama amwalukum, sesungguhnya di antara harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian. Jadi harta yang kita miliki, anak keturunan yang kita miliki, itu termasuk dalam kategori dunia, ya. Nah, bahkan istri pun itu termasuk dunia, termasuk urusan dunia. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan, ya, wahai mata dunia al-mar'atus shalihah, gitu kan. Jadi sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah. Berarti artinya istri itu urusan dunia, anak itu urusan dunia, harta itu urusan dunia. Nah, di antara hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia ini, ada yang menjadi sebab fitnah. Sebab fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah itu adalah ujian yang membuat kita sibuk dan lalai dari terus melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, betapa banyak di antara kita lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah sebab hartanya. Betapa banyak di antara kita lalai jauh dari Allah sebab anak-anaknya, sebab istrinya. Ya kan? Kadang misalnya bapak punya uang, mau udah cukup untuk berangkat haji, gitu kan? Wah, jangan Pak, ya jangan, buat beli yang lainnya aja, beli dulu sama mau istri. Akhirnya nggak jadi menjalankan kewajiban, padahal udah mampu, gitu. Mampu. Kalau dihitung-hitung biaya sekolah anak udah ada, kan? Biaya buat
nafkah istri ada, tabungan lebih, bisa buat haji tapi nggak mampu. Tapi karena nurut kemauan istri, upah jangan pak, gitu kan? Nah, ini namanya fitnah, gitu kan? Kalau kita turuti, ya itu tadi membuat kita lari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam urusan ibadah itu kembalikan kepada diri kita. Jangan sampai kita dihalangi atau ditarik oleh orang lain, entah itu anak, istri dalam masalah urusan ketaatan. Kita harus memprioritaskan diri sendiri dalam masalah urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya harta anak-anak itu bala wa nikmah, ujian, ya, yang mana dari ujian ini kadang-kadang akan menyebabkan kita jatuh dalam dosa, disebabkan menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, yuqtar rijalu yaumal qiyamah, suami-suami, bapak-bapak, ya, itu kelak pada hari kiamat akan didatangkan, ya, kemudian hadapan orang-orang, kemudian dikatakan kepada orang bapak-bapak ini, akala iyalu hasanatihi, kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya itu hangus dimakan oleh keluarganya. Ya, jadi keluarganya yang membuat dia menjadi orang merugi. Ya, itu ada sekelompok ya laki-laki yang dia adalah seorang suami, seorang ayah, dibawa ke hadapan manusia dan dikatakan ini adalah contoh orang-orang yang kebaikannya dimakan oleh keluarganya. Maksudnya apa? Rugi karena menuruti kemauan keluarganya dalam masalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya tidak lagi memiliki pahala sebab sudah dimakan, sudah dihapuskan oleh keluarga yang dituruti. Makanya Allah ingatkan, innama amwalukum, ingat harta kalian, kata Allah, anak-anak kalian ada di antara mereka yang menjadi ujian untuk kalian. Nah, ujian ini kalau kita hadapi dengan penuh ya kesabaran, penuh tanggung jawab, pahalanya besar. Ada kita punya istri, ya, misalnya kadang-kadang ya namanya manusia suka melawan, kan? Padahal istri itu nggak boleh melawan sama suaminya. Tapi kalau kita sabar menghadapinya, kemudian kita nasihati, kita perbaiki hal tersebut, pahalanya besar. Kita punya anak, kadang anak kita nakal, bandung, tapi kita sabar, kita tidak putus asa, kita berusaha untuk membimbingnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar atas ujian tersebut. Makanya di sini di akhir ayatnya, wallahu indahu ajrun azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pahala yang besar atas ujian-ujian tersebut. Lalu di ayat yang ke-16 Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Jadi di sini diawali dengan fa. Kalau kita belajar bahasa Arab, fa ini tafriq namanya. Jadi cabang. Ya, cabang untuk menjelaskan cara kita menghadapi semua tadi. Ya, itu apa? Tadi kan disebutkan harta, anak-anak, pasangan, itu bisa menjadi musuh, bisa menjadi fitnah. Nah, kalau kita bisa menghadapinya dengan cara bertakwa kepada Allah, dalam artian kita tetap menjalankan perintah Allah meskipun ada ujian dari mereka, gitu kan? Mereka mencoba untuk menarik kita jauh dari Allah, tapi kita bertahan di atas ketakwaan, menjalankan perintah Allah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa ati'u, tetap dengarkan perintah Allah, tetap taat kepada perintah Allah, meskipun sebagian dari istri anak-anak kita menjadi musuh yang akan menguji kita dan tidak membuat kita keluar dari koridor takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anfiqu, tetap berinfak, ya, khairan. Jadi kalau kita memiliki kebaikan, kelebihan harta, ya jangan sampai kita berat untuk berinfak karena mengikuti kemauan ya istri, kemauan
anak-anak. Ya. Antum udah punya kelebihan harta. Ya. Tadi mau berhaji bisa, mau berinfak bisa, gitu kan? Tapi Pak jangan Pak, nurut kemauan istri, jangan. Anfiqu khairan, tetap berinfak dari kebaikan yang Allah berikan untuk kalian. Ya, karena kebaikan itu sendiri akan kembali kepada kita kalau kita infak. Ya. Li anfusikum wa anfiqu khairan li anfusikum. Infakkanlah kebaikan itu karena kebaikan itu akan kembali untuk siapa? Diri kalian. Ya. Yang rugi Anda, yang untung juga Anda kalau melakukan. Kalau nggak melakukan yang rugi Anda juga. Ya, maka anfiqu khairan. Infakkan kebaikan yang kalian punya di anfusikum untuk diri kalian, tabung, langitkan untuk bekal kalian setelah mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuqashuha nafsihi. Kemudian Allah ingatkan, barang siapa yang menjaga dirinya dari sifat kikir, sifat pelit, faulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Karena pelit, kikir ini adalah akhlak yang merugikan dunia akhirat. Ya, pelit, kikir itu akhlak yang merugikan dunia akhirat. Ada orang-orang yang terlalu kikir, terlalu pelit, sampai untuk dirinya sendiri aja mikir, terus salah hidupnya. Ya, lagi lapar, mau beli nasi padang berapa? 20.000. Eman-eman, sayang, karena terlalu pelit sama dirinya. Sengsara gitu kan. Ya. Nih, jadi menyengsarakan pelit pikir itu. Bukan hanya orang lain, untuk diri sendiri pun menyengsarakan. Makanya Allah katakan wa man yuqashuha nafsihi. Jadi orang yang bisa menjaga dirinya dari penyakit kikir, pelit, maka mereka orang yang beruntung, muflihun. Di dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang lain Allah peringatkan kepada kita, la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi. Jangan mengira orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir dari apa yang Allah berikan kepada mereka berupa rezeki. Jadi Allah berikan rezeki, kelebihan harta kepada mereka, kemudian mereka pelit kikir dan dikira pelit kikir itu baik bagi dirinya. Huwa khairun, itu baik bagi dirinya. Kata Allah, enggak, itu bukan kebaikan, bal huwa syarrun. Bahkan itu adalah keburukan untuk dirinya. Keburukan di mana? Dunia akhirat. Di dunia menyengsarakan, di akhirat apalagi. Allah katakan, sayuqawwimuna ma bahimu bihi yaumil qiyamah. Kalau pada hari kiamat Allah melilit mereka dengan harta yang mereka kikir pelit dengannya. Ya. Jadi dililit ya, dengan semua harta yang mereka pelit kikir dengannya. Makanya dalam hadis juga disebutkan, ya, orang-orang yang nggak mau bayar zakat itu biasanya pelit kikir yang membuat mereka terhalangi dari membayar zakat. Allah katakan apa? Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Orang-orang yang menimbun emas dan perak kemudian tidak ditunaikan haknya, tidak dibayar zakatnya, biasanya timbul karena pelit. Maka nanti akan dijadikan emas, perak, harta dunia itu lempengan yang dipanaskan di api neraka. Kemudian yuqwa biha janbahu wa jabina, digunakan untuk menyetrika lambungnya, menyetrika punggungnya, menyetrika keningnya, itu dipanaskan di api neraka. Bahkan dalam riwayat di hadis disebutkan akan berubah menjadi ular yang akan melilit meremukkan seluruh tubuhnya, menerkamnya. Itu harta yang kita pelit kikir karenanya dan tidak menunaikan haknya. Waliyadzubillah. Jadi dalam ayat ini ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak ya demi kebaikan diri kita sendiri dan mengikis penyakit kikir dan pelit yang ada dalam hati. Baik. Kemudian Syekh di sini rahimahullah taala mengatakan, inna hadhihi al-qa'idatul qur'aniyatul muhkamata tadullu bi wuduhin ala anna kulla wajibin ajiza anhu mukallafu fa innahu yasbuhu. Jadi ayat yang terakhir itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian, ini menjelaskan dengan sangat gamblang
bahwasanya setiap perkara wajib yang kita tidak mampu untuk lakukan itu maka bisa mendatangkan keringanan. Bisa mendatangkan keringanan. Ya. Kalau dia nggak mampu sama sekali, gugur. Kalau nggak mampu sebagian, maka gugur yang sebagian, ya, yang sebagian tetap dijalankan yang dia mampu. Ya. Bagaimana contohnya? Baik. Pertama, dalam kasus haji. Dalam kasus haji misalnya. Rasulullah SAW dalam hadis ya Abu Hurairah itu pernah menyampaikan kepada para sahabat, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, Rasulullah, qad farada 'alaikumul hajj, qad farada Allahu 'alaikumul hajj fahajju. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Tiba-tiba salah seorang nyentuh, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kita harus berhaji? Ya, Nabi diam, tidak menjawab. Karena kalau Nabi bilang iya, menjadi wajib setiap tahun. Berat ya? Yang sekali seumur hidup aja belum berangkat, gitu kan? Apalagi setiap tahun, gitu. Berat. Maka Nabi diam. Ya. 3 kali ditanya, diam terus Nabi. Sampai yang keempat Nabi mengatakan, kalau saya bilang iya, maka itu akan menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Artinya di sini menjalankan perintah Allah itu adalah qadrul istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuan. Ya, berarti kalau kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala secara finansial, ya, istita'ah dalam haji itu teman-teman sekalian, itu artinya antum yang udah punya kelebihan harta, ya, misal tadi udah Anda bilang buat pendidikan anak sudah ada, ya, buat nafkah istri sudah ada, tabungan nganggur di bank, gitu kan? Kalau digunakan untuk daftar haji udah bisa, berarti udah ada kewajiban, udah ada istita'ah. Kalau kita mati, maka mati membawa beban. Ya, mati membawa beban. Ya, dosa, beban dosa karena udah mampu. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, Allah mewajibkan bagi manusia itu untuk berhaji. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu menempuh jalan ke Baitullah. Nah, mampu di sini mampu secara fisik, sehat, gitu kan? Mampu secara materi, punya kelebihan harta. Ternyata enggak mau mendaftar. Padahal sudah diberikan kemampuan. Dosa enggak? Dosa. Enggak mau berangkat, dosa. Kalau mati bawa dosa. Belum gugur kewajiban. Dan itu harus dihajikan dari harta warisan. Jadi kalau dia meninggal udah mampu, harus dihajikan dari harta warisan. Karena dia punya utang sama Allah. Kan udah wajib. Tapi nggak mau menjalankan. Maka harta yang ditinggalkan itu jangan dibagi jadi warisan. Harus dilunasi hutang-hutangnya, termasuk hutang pada Allah. Di antaranya adalah haji dan umrah. Ini salah satu contoh, ya. Contoh lain misalnya, ya, praktek dari kaidah ini. Ketika mau sholat, kan wajib bersuci, ya kan? Dalam hadis Nabi mengatakan, la yaqbalu Allahu sholata ahadikum bi ghairi tahur. Dalam riwayat bi ghairi wudu hatta yatawadda. Tidak diterima sholat salah seorang di antara kalian, kata Nabi, hingga dia bersuci. Dalam riwayat hingga dia berwudu. Namanya bersuci, berwudu itu asalnya menggunakan air. Nah, bagaimana kalau tidak mampu menggunakan air? Entah itu tidak mampu karena nggak ada air sama sekali, atau ada air tapi nggak bisa digunakan. Karena kalau dia menggunakan misalnya sakit, ya, akan memperparah kondisinya, akan memperparah sakitnya, itu bisa menyebabkan kematian. Boleh enggak dia menggunakan debu? Boleh. Nah, karena menjalankan perintah Allah semampu kita. Kalau nggak mampu pakai air, beralih ke tayamum, pakai debu. Itu namanya fattaqullaha mastata'tum, bertakwa pada Allah
semampunya. Kita lakukan yang kita mampu. Gitu. Yang tidak mampu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah tidak membebani kita di atas batas kemampuan kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di atas batas kemampuan. Contoh lain misalnya, biar lebih jelas. Sholat tadi masih tentang sholat. Sholat itu salah satu rukunnya apa? Berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, boleh duduk kan? Kalau nggak mampu duduk, boleh berbaring. Kalau nggak mampu bergerak sama sekali, nah lumpuh misalnya seluruh, nah pakai isyarat mata. Jadi kita lakukan apa yang kita mampu. Gitu. Artinya sholat itu nggak pernah gugur, gitu. Sholat itu nggak pernah gugur sampai aku lumpuh pun tetap wajib sholat, walaupun hanya dengan sebatas isyarat. Ya. Kalau sekarang ada orang saya udah makrifat, gitu, udah gugur kewajiban sholat. Ada. Yang ada itu sholat, kalau enggak disolatkan, gitu kan ya. Barakallahu fikum. Nah, yang keliru yang sering saya temukan, ada orang dari rumah itu bisa berjalan kaki, ya kan? Bisa jalan kaki. Takbiratul ihram bisa berdiri, tapi duduk dia pakai kursi, duduk langsung Allahu Akbar. Padahal masih mampu berdiri. Mampu. Orang jalan kaki di rumah, nempel kursi di masjid. Banyak yang gitu, itu enggak sah sholatnya. Kenapa? Karena masih mampu melakukan rukun berdiri. Nanti kalau udah duduk nggak mampu berdiri lagi, baru duduk. Ya nggak? Kalau pas takbiratul ihram dia mampu berdiri kan, belum duduk. Duduk. Berarti dia harus tetap berdiri. Kecuali kalau udah datang ke masjid, dia sholat sunnah berdiri Allahu Akbar, kemudian duduk dan nggak bisa bangkit lagi. Ya, kalau bangkit lagi sakit misalnya, baru dia boleh tetap dalam keadaan duduk. Ini udah telat, dapat komat, langsung buka kursi, duduk, takbiratul ihram, sholat wajib. Itu nggak sah. Bahkan di kitab-kitab fikih disebutkan, seandainya dia bisa menyewa orang untuk memotongnya, gitu kan, supaya tetap berdiri, dia sewa orang, gitu, menunjukkan yang namanya menjalankan wajib itu kalau masih mampu nggak luput, karena artinya dia masih mampu dengan menyewa orang. Kecuali kalau udah nggak mampu sama sekali, baru beralih ke yang mampu dilakukannya, dia duduk. Ya, jadi kadang-kadang kita suka meremehkan. Ya, pakai ayat fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya. Padahal masih mampu, gitu kan. Tapi ayat ini dijadikan senjata. Dan ini banyak contoh misalnya. Safar. Nah, safar. Naik pesawat. Mau sholat, ya. Dia masih bisa nggak pakai air? Belum. Orang berpesawat masih bisa nggak pakai air? Masih, ya, masih mungkin. Tapi fattaqullah mastata'tum. Tayamumnya kenapa? Tepuk tangan di kursi pesawat, di jendela pesawat. Kan syarat tayamum itu harus dengan tanah yang ada debunya. Kira-kira pesawat menjadi enggak? Tapi alasannya apa? Mas, masih bisa, ya. Jadi meremehkan dengan ayat ini, dan prakteknya bukan seperti itu. Gitu kan. Baik. Dalam puasa. Yang wajib ketika berpuasa itu kan menahan diri dari pembatal puasa semenjak terbitnya subuh sampai terbenamnya matahari. Nah, orang kalau nggak mampu berpuasa,
entah itu karena sakit atau memiliki pekerjaan yang berat yang mengharuskan dia untuk ya makan gitu kan, boleh nggak tidak berpuasa? Boleh. Nah, boleh diganti di hari yang lain. Itu namanya fattaqullah mas. Fattaqul. Kalau benar-benar nggak mampu gitu. Kalau masih mampu tetap. Nah, sekarang kasus yang banyak keliru. Pak Bayu mau pulang kampung. Kira-kira biasanya berangkat jam berapa dari rumah naik kereta? Jam 8 pagi. Ya, udah sarapan di rumah karena mau sabar. Boleh nggak? Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Dia tetap harus berpuasa. Kecuali, ya, kalau dia berangkat dari rumah itu jam 3 malam, kemudian ya di tengah jalan dia udah boleh nggak berpuasa karena musafir. Kalau tadi jam 8 dia berangkat kan mungkin masih di rumah, masih wajib puasa gitu kan. Ada orang yang meremehkan, saya sabar. Sama masalah kodok, masalah jamak kosor juga ini. Mau sabar, berangkatnya nanti habis zuhur di rumah, sholat zuhur dijamak sama asar. Dikosong lagi, itu boleh nggak? Nggak boleh. Orang dia belum musafir. Kecuali antum kalau udah jalan tuh sebelum zuhur, mampir di masjid di tengah jalan, misalnya udah sampai Kerawang gitu kan, dari sini udah sampai Kerawang, boleh. Silakan antum kosong jalan karena udah mulai perjalanan sah. Tapi kalau dari rumah mulai jam kosong, nggak. Alasannya apa? Fattaqullah mas, nggak benar. Jadi makanya antum kalau safar mampu untuk berpuasa, walaupun musafir itu boleh untuk berbuka, tapi dia mampu untuk berpuasa dan tidak termudahkan dengan puasa. Mana yang lebih baik? Dia tetap berpuasa atau tidak berpuasa ketika dia menjadi seorang musafir? Tetap berpuasa. Jalankan perintah Allah semampu kalian. Sekarang mampu enggak? Mampu. Maka afdalnya berpuasa. Walaupun ya keringanan, sebab keringanan ada, tapi dia masih mampu. Maka afdalnya kata para ulama tetap berpuasa. Ayat ini itu praktiknya sangat banyak Pak, sangat banyak. Di haji, terutama ketika orang-orang haji itu pasti mendapatkan keletihan yang sangat luar biasa. Ya, selama mereka mampu, itu nggak gugur. Gugurnya itu kapan? Kalau udah nggak mampu. Contoh misalnya, ya. Diangkat di antara rukun haji yang paling besar itu kan wukuf di Arafah. Itu dimulai dari tergelincirnya matahari, ya, kemudian sampai terbenamnya matahari, sampai pertengahan malam. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi biasanya setelah terbenam matahari, jamaah bertolak dari Arafah ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Orang berangkat haji, qadarullah sakit, masuk rumah sakit. Ya. Apakah tetap harus hukum? Tetap sesuai dengan kadar kemampuannya. Bagaimana? Dinaikkan ambulan masuk ke padang Arafah, berhenti sebentar, langsung jalan. Udah sah. Udah sah. Kan karena masih bisa dipindahkan pakai apa? Ambulan. Enggak, berarti selama mampu berarti enggak gugur. Ada cara yang membuat dia mampu, yaitu apa? Diwukufkan menggunakan ambulan, walaupun itu cuma semenit sedetik sah gitu. Itu namanya kewajiban tidak akan gugur
ya tetap dilakukan sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi poin penting itu kalau masih mampu, ya jangan langsung menggugurkan. Kadang-kadang kita mampu tapi beralasan nggak mampu. Apalagi yang namanya daerah Mina, Muzdalifah itu kan area yang terbatas yang tidak akan pernah berkembang. Ya, udah ditentukan patokannya ya oleh Rasulullah dari zaman dulu nggak bisa diperluas, nggak bisa diperluas. Ya, kalau manusia yang berhaji justru semakin bertambah. Maka kalau ada orang nggak punya tempat untuk mabit di Muzdalifah atau di Mina, dia boleh tinggal dimanapun dia mampu, walaupun udah agak keluar dari area tersebut. Karena fatwatullah mas fatwatum itu baru prakteknya. Nah, itu praktek. Ya, itu dalam haji. Praktek lain misalnya dalam amal ma'ruf nahi munkar, disebutkan dalam hadis, "Man ra'a minkum munkaran." Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran harus dirubah. Dirubahnya pakai apa? Tangan. Ya. Kita tahan, kita cegah. Ya, apalagi kalau antum misalnya atasannya, bawahan antum melakukan kemungkaran, jadi interaksi kita dengan bawahan itu bukan sebatas kerjaan, tapi lihat bagaimana sholat mereka. Perhatikan hubungan mereka dengan Allah. Umar bin Khattab itu sebagai atasan selalu memeriksa bawahannya. Udah sholat belum? Jamaah dicek di masjid. Jadi interaksinya bukan sekedar urusan kerja di dunia, tapi ibadah mereka juga diperhatikan. Nah, kalau ada bawahan yang melakukan kemungkaran, atasan itu bisa berubahnya dengan kekuasaan. Wajib. Kalau juga jadi. Kalau nggak mampu dengan tangan, kekuasaan karena nggak memilikinya, maka babilisan semua orang mampu untuk memberikan nasihat. Kalau nggak mampu memberikan dengan nasihat, maka setidaknya hati harus mengingkari. Itu artinya apa? Nahi munkar nggak gugur, dilakukan sesuai dengan kadar kemampuan. Nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Nggak mampu dengan lisan, dengan hati. Bab nafkah misalnya, nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib itu kepada siapa? Anak istri. Nah, jadi kalau kita hanya mampu menafkahi satu orang, siapa yang akan menafkahi? Ada istri, ada anak, ada ibu, bapak, paman. Siapa yang harus menafkahi? Karena itu hanya mampu memberikan nafkah kepada satu orang. Dimulai dari istri, karena istahlaltum furujahum dan bismillah. Kalian menghalalkan mereka dengan nama Allah. Ya, halalnya mereka itu disebabkan ada nafkah kepada mereka. Baru kalau ada kelebihan ke anak, gitu kan? Kalau ada kelebihan ke kedua orang tua. Nah, gitu. Dalam zakat fitrah pun seperti itu. Zakat fitrah itu kan hukumnya wajib untuk seluruh jiwa, baik dewasa, kecil, tua, gitu kan, wajib bayar zakat fitrah. Kalau dia mampu cuma bayar zakat fitrah untuk satu orang, dimulai dari dirinya, gitu kan. Kalau mampu untuk 2 orang, dirinya dan istri. Kalau mampu untuk 3 orang, dirinya, istri dan anaknya. Nah, kalau mau ada kelebihan baru untuk ya orang tua, nah, misalnya kalau orang tuanya nggak mampu untuk dibayarkan, bayar zakat fitrah segitu. Jelas ya. Jadi ini yang namanya menjalankan perintah Allah semampunya. Yang mampu dilakukan, yang nggak mampu baru beralih ke yang lebih rendah dari yang dia mampu. Gitu. Jadi kesimpulan dari ayat ini atau kaidah ini, ya, agama Islam itu mudah, baik dalam urusan ya hukum-hukum fikih, ajaran-ajarannya, termasuk juga dalam urusan akidah, ya, akidah.
itu Allah berikan kemudahan. Ini. Kemudian yang kedua, takwa dalam ketaatan itu maksudnya apa? Menjalankan yang kita mampu. Jadi perintah itu harus dilakukan sesuai dengan batas kemampuan. Makanya Nabi mengatakan ma'amal tubuhi fa'umin mumastata'tum. Apa yang saya perintahkan kepada kalian lakukan semampu kalian. Wa ma nahaytukum anhu fantahu. Apa yang dilarang tinggalkan. Karena meninggalkan larangan itu enggak ada yang namanya dengan kemampuan. Semua larangan itu orang mampu meninggalkannya. Berbeda dengan perintah. Itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Kalau larangan enggak ada orang yang enggak mampu. Contoh. Nah, misalnya jangan berzina. Oh, saya enggak mampu. Karena saya punya penyakit apa? Syahwatan gitu kan. Nah, mampu gitu kan. Mampu untuk meninggalkan sini itu mampu. Caranya apa? Nikah, puasa, caranya. Enggak ada yang namanya enggak mampu. Jangan apa mencuri. Oh, saya enggak mampu karena saya enggak punya pekerjaan. Ente punya tenaga, bisa cari kerja yang halal. Cuman hawa nafsu yang diikuti. Jadi takwa itu menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya, sedangkan maksiat itu harus ditinggalkan secara mutlak. Tidak ada namanya tidak mampu meninggalkan maksiat, semua orang mampu meninggalkan. Dan fattaqullaha mastata'tum. Ya. Jadi di sini kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak meremehkan perintah Allah. Seringkali kita meninggalkan perintah Allah, meremehkan perintah Allah, melalaikan perintah Allah karena kita merasa tidak diawasi atau lali dari perasaan diawasi. Orang itu kalau merasa diawasi, dilihat, diperhatikan oleh Allah, maka dia akan menjaga perintah-perintah Allah. Sama kayak antum kerja. Ya, dipasang CCTV, dicek, diperhatikan sama atasan, nggak akan main-main kerjaan. Begitupun kita kalau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi pribadi yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan ya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam diri kita, maka kita akan menjalankan perintah-perintah Allah, dan itulah hakikat dari takwa itu sendiri. Ya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan terkait ayat fattaqullaha mastata'tum yang ada dalam kaidah yang ke-36 ini. Ya, insyaallah pertemuan selanjutnya jika Allah berikan kesempatan kita akan mundur ke kaidah belakang yang terlewat kata ya Mas Yuda. Terlewat ya Mas Yuda ya. Kaidah ke berapa? 34 ya. Kemarin 35 mundur berarti ya, satu ya lewatnya tentang wala tarbahakal yahud wa nasara hatta tattabi'a. Jadi tentang permusuhan yang dinampakkan oleh Yahudi dan Nasrani itu adalah permusuhan terkait agama, bukan kekuasaan. Ya. Jadi mereka memusuhi Islam itu bukan karena urusan dunia, urusan kekuasaan, urusan tanah enggak, tapi urusan iman, urusan keyakinan. Maka Allah tegaskan hatta tattabi'a millata, sampai kalian mengikuti agama mereka. Dan itu akan kita bahas selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Nantikan takbir kalau lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.